pedas sedikit, oke, pedas sedikit, coba lagi, pedas sedikit, coba lagi. Ada makanan kalau bisa dicapein, capein lagi, seperti itu. Nah, kalau sudah melewati batas ambang atas, dia mencoba cabai aja ya coba sih, tapi udah sangat sensitifnya sampai dia, oke, saya coba tapi dikit aja udah, nggak terlalu, buat dia nggak terlalu kurang gitu, biasa-biasa saja. Paham konsepnya? Jadi stop craving adalah bagaimana kita bisa mengempiskan atau meledakkan. Tapi dalam konteks Anda membantu klien di grup terapi, gunakan cara empiskan. Tapi kalau Anda membantu klien untuk one on one, private, dengan ledakan. Kenapa? Soalnya kalau dikempiskan pada saat grup terapi atau diledakkan pada saat grup terapi, saya ulangi lagi, kalau di grup terapi Anda gunakan cara meledakkan, yang terjadi apa? Kalau nggak meledak, malah justru akan memicu pada intensitas. Karena kan beramai-ramai kalau grup terapi. Kalau nggak ditangani satu persatu seperti itu, nanti malah ada nanti orang yang datang ke Anda, dok, saya habis ikut sesi grup coachingnya dengan dokter, habis itu kok malah jadi saya tambah pengen terus makan itu ya, sama coklat jadi kepikiran terus gitu. Itu artinya apa? Karena nggak meledak, justru Anda memicu dia untuk semakin intensitasnya tinggi. Jadi kalau grup terapi berhenti di empiskan. Kalau untuk di one on one bisa Anda sampai ledakan, tapi nggak semua kondisi harus diledakkan. Empiskannya cukup. Ledakan saya pernah coba dengan klien saya yang dia hobinya itu kopi. Sehari bisa 4-6 cup kopi. Jadi yang terjadi itu dia harus mencium bau kopinya, dia harus melihat kopinya, dia harus merasakan kopinya, dia harus mendengar suara kalau minum kopi itu ada sensasinya buat dia. Nah, waktu dikempiskan berkali-kali saya coba, kok levelnya nggak turun-turun, yaudah saya ledakan aja. Ledakan dengan hipnoterapi. Dengan cara apa? Saya ajak dia untuk di hipnoterapi dulu, dengan induction dulu, dengan deepening dulu, baru kemudian ada susun skripnya. Nah, pada saat susun skripnya, kita ajak dia untuk membayangkan ketika dia minum kopi secangkir. Udah. Terus kemudian dia ngerasa oke, bisa. Terus kemudian bayangkan, ini udah kondisi tren, bukan dalam kondisi yang digunakan logika. Dia disassociate, dia benar-benar associate, berada dalam situasi yang dia real, soalnya kebetulan dia mengalami. Terus kemudian bawa dia kopi dengan cangkir yang besar, yang kayak cangkir apa tuh, gelas yang gede gitu, minum kopi dengan kopi yang ngerasain sama tadi. Oke, sudah masih bisa ditolerir kata dia. Terus kemudian berikutnya kita datangin lagi ke dia tuh baskom, isinya kopi. Ya, saya ajak dia untuk masuk ke dalam sensasi itu. Ini kan nggak real kan, maksudnya nggak ada kopinya beneran, jadi nggak membahayakan fisiknya dia. Sehingga apa? Saya ajak dia untuk kopi yang sebaskom itu. Minum. Mulai ada sensasi, mukanya udah mulai merah, mulai dia mulai, tapi ya ini kita mau meledakkan, jadi siap untuk mendapatkan sensasi meledaknya itu. Dan habis itu apa yang saya lakukan? Saya visualisasikan, saya bawa ember, isinya kopi. Tahu ember yang buat mandi anak balita itu? Isinya kopi. Saya ajak dia untuk pegang di depan ember, mencium bau kopinya. Terus kemudian dia pakai sedotan juga boleh, mau minum langsung di ember itu juga boleh, tapi harus habis. Kebayang nggak? Apa yang sensasi yang dia rasakan? Langsung dia ngerasakan kulitnya tuh kayak bergidik gitu, bergidik, yang dia ngerasa kayak, terus mulai ada degup jantung, merasakan keringat dingin sudah mulai keluar. Terus kemudian berikutnya apa yang saya lakukan? Saya ajak dia untuk di depan kolam renang, isinya tuh kopi semua yang dengan rasa yang sama yang sebelumnya. Tugas dia adalah dia nyebur ke situ dan dia sembari berenang di kopi itu, sehingga tubuhnya penuh dengan kopi, aromanya penuh dengan kopi. Terus kemudian dia boleh minum sepuasnya, dengan lama-lama dia nggak kuat. Lama-lama yang saya amati badannya mulai agak-agak terasa lemas, yang tadinya kan tegang, lama-lama lemas sudah.
mulai dia kayak ada kayak sendawa gitu, kayak ada yang naik ke atas kata dia ke sini. Terus akhirnya saya stop, saya anchor. Anda tahu ya dalam hipnoterapy kemarin ada anchor, kita anchor. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, ketika Anda di depan kopi, maka Anda akan merasakan perasaan yang sama, state yang sama dengan state ini. Di anchor, dikaitkan. Nah, ketika anchor itu terjadi, saya tes. Saya bikin kopi belakang, saya bikin kopi, terus kemudian saya taruh depan dia. Apa yang terjadi? Skalanya langsung turun, drop. Yang tadinya dikempisin nggak turun-turun. Ini ada kopi, Bu, mau diminum? Enggak. Langsung drop. Bahkan enggak. Apakah dia membenci selanjutnya dengan kopi? Enggak. Dia menjadi netral, berdamai dengan kopi. Yang tadinya tuh harus pikir kopi terus, setelah itu jadi biasa-biasa saja. Paham ya? Jadi filosofi how to stop craving dalam mainstream adalah supaya kita berdamai dengan makanan atau minuman yang kita ketagihan tersebut. Masuk akal? Angkat tangannya. Tepuk lutut Anda. Masuk akal. Oke. Siap latihan untuk dikempiskan dan juga nanti kita ledakan. Oke. Baik, cukup. Boleh berdiri. Kita kempiskan. Nah, cara mengempiskannya adalah kita akan memainkan submodality. Submodality artinya kita dipakok tadi. Cara kita menginterpretasikan sesuatu di realita kita yang masuk ke pikiran kita. Nah, berarti submodality yang akan kita gunakan adalah pertama, cara kita mempersepsikan makanan favorit kita. Coba aja. Oke, di tangan kanan Anda taruh. Nah, kita pasti menggunakan fakok kan, menginterpretasikan itu. Kenapa Anda suka pancake durian? Apa yang bikin Anda suka? Apakah tampilannya, aromanya, rasanya, suhunya, atau karena kata orang pancake enak? Rasanya. Jadi kalau misalnya ini warnanya nggak hijau, katakanlah warnanya putih misalnya, masih oke. Kalau warnanya hitam, masih oke. Jadi visual nggak apa-apa. Mohon maaf, kalau misalnya ini warnanya coklat kayak kotoran manusia, misalnya gitu. Nggak peduli, kalau ini ngerasa ya. Bukan pancake yang ada durennya. Oke. Jadi durennya yang penting ya. Nah, seandainya aromanya aroma coklat, tapi sebenarnya rasanya rasa durian. Aromanya aroma coklat. Ngaruh nggak buat Anda? Naik atau turun? Jadi aroma juga ngaruh ya selain rasa ya. Suhunya kalau Anda makan panas sama dingin lebih yang naik gimana? Sama aja. Panas juga oke, dingin juga oke. Dan kemudian bentuknya, Anda lebih suka yang kecil-kecil, tapi bisa Anda makan terserah Anda, atau yang langsung besar sekalian? Sama aja. Jadi artinya secara visual, secara auditori, kinestetik, olfaktori, gustatory, yang penting tadi ya, rasa sama aroma. Baik, jadi mestinya nanti kalau dimain-mainkan di sensasi itu, mestinya bisa naik, bisa turun kalau aroma sama rasa yang dimainkan. Ya, oke. Nah, sekarang tangan kiri Anda siapkan. Sekarang tugas Anda adalah pikirkan makanan yang menurut Anda disuruh bayar makanan ini karena rasanya, karena aromanya Anda nggak mau. Kira-kira apa? Karena rasa sama aroma. Oke, stop. Sekarang saya tanya ke dokter di tangan kanan, Dr. Ahmad. Apa yang Anda suka? Kenapa kalau Anda tertarik dengan makanan ini? Karena fakok ya, visualnya, auditori, kinestetik, olfaktori. Anda mau membayangkan ini atau membayangkan makanan yang lain? Yang lain. Oke, yang lain apa kira-kira? Yang lain misalnya apa? Ini pakai ini lagi. Ini. Anda kan palu basah. Pakai palu basah. Kosongin aja. Oke, kalau Anda nggak bawa. Oke. Anda mau membayangkan apa? Palu basah. Sekarang Anda visualisasikan. Di sini ada palu basah. Palu basah kayak apa sih? Palu basah itu seperti soto, Soto, daging.
sama daging doang. sama daging. Tampilan kuahnya itu bening atau berwarna? Berwarna apa? Berwarna coklat. Coklat. Oke. Dan dagingnya berwarna coklat juga. Aromanya seperti apa? Enak ya? Enak ya? Rasanya. Yang bikin Anda suka dengan ini karena tampilannya atau karena rasanya atau aromanya? Tampilan, aroma, Oke. rasa. Rasa. Oke. Yang menjadi driver atau hal yang dominan buat Anda sangat pengen makan itu karena aromanya. Jadi kalau tampilannya katakanlah kuahnya dibikin warna kuning atau bikin warna merah pink gitu, tapi kalau aromanya aroma palu basah, Anda masih tetap mau makan. Berarti visual juga mempengaruhi. Oke. Jadi aroma ya, aroma dan visual. Dan rasa. Rasa. Oke. Seandainya ada palu basah nih, warna coklat, kuahnya coklat, daging coklat, tapi ternyata rasanya adalah rasa coklat cake, coklat. Gimana? Jadi rasa berpengaruh pada Anda. Nah, sekarang akhirnya Anda siapkan. Tugas Anda pikirkan sesuatu makanan yang kalau Anda disuruh makan makanan ini karena aroma, rasanya, Anda nggak mau makan. Dibayar pun Anda nggak mau. Makanan ya, jangan yang bukan makanan. Kira-kira apa? Pete. Karena aroma, rasanya Anda nggak suka. Ya, baik. Sekarang saya minta Anda fokus di tangan kiri Anda. Tangan kiri Anda. Lihat tampilan makanan yang menjijikan itu buat Anda. Makanan yang kalau Anda disuruh makan rasanya kayak Anda nggak menginginkan, ya. Dan lihat tampilannya, cium aromanya, dekatkan, oke. Dan lihat semakin jelas ada makanan menjijikan. Lihat tampilannya seperti apa. Buat semakin jelas di depan Anda seperti apa besar kecilnya, warnanya, bentuknya Anda yang tahu. Fokus ke tangan kiri Anda, amati di piring ini ada, kalau ada pete, kalau ada jengkol, lihat tampilannya, amati bentuknya, cium aromanya, dekatkan ke Anda, oke. Dan kemudian aroma apa yang biasanya muncul yang Anda nggak suka karena makanan itu, oke. Dan kemudian rasa apa yang biasanya muncul ketika Anda makan makanan itu, Anda yang tahu, oke. Dekatkan lagi. Dan kemudian bayangkan gigitan Anda rasakan di lidah seperti apa ketika lidah Anda menyentuh rasa ini. Rasakan seperti apa. Tingkatkan, perkuat, perjelas. Ambil lagi, bahkan mungkin banyak sekali jengkol petenya di piring Anda. Makin banyak, bahkan mungkin jusnya di jus seperti itu. Jengkol petenya hingga di jus. Dan kemudian Anda pakai sedotan, Anda makan atau Anda minum jus pete atau jus jengkol ini, rasakan seperti apa di lidah, rasakan seperti apa, semakin jelas. Semakin Anda cium aromanya seperti apa, aromanya yang Anda tahu. Dan kemudian rasakan seperti apa di lidah Anda, seperti ada sesuatu di lidah yang Anda rasakan tidak enak. Tingkatkan, perkuat, perjelas. Semakin jelas sensasinya, semakin Anda tahu respon tubuh Anda kalau makan atau minum ini. Rasakan seperti apa aromanya, cium aromanya, rasakan di lidah Anda. Iya, semakin banyak, buat semakin jusnya semakin banyak, jus pete, jus jengkol yang Anda rasakan, cium aromanya, buat semakin jelas, lihat dengan jelas di depan Anda, dan kemudian Anda minum sebanyak-banyaknya, Anda telan sebanyak-banyaknya. Apa yang Anda rasakan? Amati respon tubuh Anda ketika dengan jengkol, dengan pete. Gimana responnya? Mau muntah ya? Anda? Mau muntah juga? Oke, cukup. Nah, sekarang di tangan kanan Anda, siapkan. Yang kita lakukan adalah mengkolaps submodality kita, antara persepsi kita terhadap makanan ini dengan makanan itu. Yang akan Anda lakukan adalah apa? Gunakan imajinasi Anda, fokus. Ingat, Anda ikhlas ya untuk berdamai dengan makanan itu kan. Anda nggak mau benci, tapi biasa-biasa saja. Ikhlas nggak? Saya tanya dulu. Kalau nggak ikhlas, jangan. Anda pengen sehat kan, pengen langsing kan, Anda bisa berhenti di netral kan tujuannya kan. Jadi artinya Anda ikhlas ya. Nah, sekarang siapkan, nanti Anda akan combine, Anda akan campur nanti makanan itu, aduk-aduk tampilannya, rasanya, aromanya, sehingga ketika Anda makan itu ada sensasi rasa. Karena Anda ada makanannya, nanti coba Anda tetap Anda makan sembari ada sensasi rasa jengkol dan sebagainya gitu. Ya. Ingat, kita sedang mencoba mengubah submodality di persepsi pikiran kita. Oke, siap? Nah, sekarang di tangan kanan Anda,
lihat ada makanan favorit Anda. Oke. Dan di tangan kiri Anda ada makanan yang menjijikan. Lihat, makanan menjijikan bisa dalam bentuk jus pete, jus jengkol, ya. Buat semakin jelas di situ seperti apa jusnya, tampilannya. Ketika semakin banyak, aroma petenya semakin menyengat, aroma jengkolnya semakin menguat, ya. Tingkatkan seperti apa sensasinya. Dan kemudian siapkan di tangan kanan Anda, tangan kiri Anda tumpahkan, Anda aduk, masukkan, silakan gerakan tangan kiri Anda, tuangkan campurkan dengan makanan favorit Anda ini. Aduk-aduk, ya, rasakan seperti apa? Seperti apa ketika Anda tahu ada makanan yang bercampur, berlumuran dengan jus jengkol atau jus pete ini. Seperti apa? Bahkan rasanya ada rasa jengkol, ada rasa pete, Anda yang tahu. Tingkatkan, perkuat, perjelas, lihat tampilannya bercampur, cium aromanya bercampur seperti apa, dan kemudian bayangkan rasanya ketika bercampur seperti apa, Anda yang tahu. Coba, mungkin agak membingungkan, akan ada rasa ini dan rasa itu. Cobalah untuk Anda lebih sensitif untuk bisa merasakan sensasi rasa yang menjijikan seperti ini. Lihat tampilannya, ya, cium aromanya dan dekatkan ke mulut Anda dan coba gigit pelan-pelan. Gigit pelan-pelan dan rasakan seperti apa sensasi ketika rasa yang menjijikan ini ada di makanan ini. Cium aromanya, dekatkan, dan makan seperti apa ketika Anda makan ada sensasi rasa sesuatu yang menjijikan. Oke, tingkatkan, perkuat, perjelas seperti apa sensasinya. Iya, kalau Anda mampu, Anda ambil makanannya, Anda makan, Anda gigit, dan Anda rasakan seperti apa ketika ada sensasi rasa yang menjijikan di makanan ini. Agak bercampur, agak membingungkan, masih ada sensasi rasa itu, ada sensasi rasa ini. Ada aroma itu, ada aroma ini. Cobalah dengan pikiran Anda, fokuskan seperti apa ketika Anda makan sesuatu yang menjijikan di depan Anda, di tangan Anda, cium dengan aroma Anda, dengan hidung Anda, seperti apa sensasinya. Oke, tingkatkan, perkuat, perjelas, 2 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat, tingkatkan. Seperti apa sensasinya? 100 kali lipat lebih kuat lagi? Iya. Oke, kalau Anda mampu silakan Anda makan. Jika Anda belum mampu, silakan Anda selesaikan. Cukup? Baik, tarik nafas, buang nafas Anda. Oke. Turun menjadi berapa? Katakanlah tadi jadi 10 misalnya. Kalau ada palu basah, ada rasa palu basah, rasa pete, jus pete, ada adukan di situ. Apa yang Anda rasakan? Turun menjadi berapa? Nah, kalau misalnya ada apa namanya? Pancake durian rasa jengkol, di dalamnya ada sensasi jengkol. Langsung di perut rasanya sakit. Oke. Apa yang terjadi? Turun? Katakanlah tadi 10, Anda pengen banget pancake durian, kemudian depan Anda ada pancake durian rasa jengkol. Turun menjadi berapa? Hah? Bukan pancake-nya aja, tetap rasa jengkol. Rasa jengkol. Oke, durian rasa jengkol. No. Nol ya. Dan Anda kapanpun, dimanapun, ketika Anda melihat makanan atau minuman seperti itu, sensasi ini Anda ingat. Ya. Oke. Sehingga akan berkurang keinginan Anda terhadap makanan yang membuat Anda ketagihan tadi. Oke, tarik nafas, buang nafas Anda, dan ungkapan rasa syukur karena apa? Anda terbebas dari ikatan terhadap makanan tertentu. Ya, terbebas, lepas, akhirnya justru ini menyehatkan Anda. Bukan justru menyengsarakan, tapi membuat Anda happy, terlepas dari sesuatu yang merugikan Anda sebenarnya. Kelihatannya seolah menyenangkan, tapi sebenarnya itu merugikan. Oke, baik, silahkan duduk.